Gue punya kondisi di mana kalau gue di situasi yang lumayan anxious tuh tangan gue getar atau tremor gitu. Getar, wah hampir nggak jadi tuh, jatuh mau bikin kenel aja jatuh. Jatuh 3 kali. Chef Juna bilang he's not gonna make it. Akhirnya jadi, selesai. Mereka coba 2 yes, 2 dari Chef Rudy sama Chef Renata, 1 no dari Chef Juna. Nah itu iconic moment yang gue teriak yes gitu di depan. Yang ngagetin Chef Rudy gitu. Lu kayak have a carefree attitude aja daripada yang lain ya. Kalau gue lihat ada yang lu handstand, ada yang bikin nangis anak orang anjir, bikin nangis anak orang sih the best sih. Ya dia kan jago kan, jadi kita harus pulangin dia duluan lah. Kalau dia masuk top 10 dia yang masuk top 3 nanti. Tapi apa dish yang membuat lu go home bro? Ikan halibut, gua nggak pernah lihat ikan ini mentahnya gimana. Sebenarnya simple, straightforward banget. Tapi gua meng-underestimate fishnya. Gue bikin si halibut miso kayak blackout misonya Nobu sama cold appetizer yang pakai tomat sama pakai tidak bisa miso. Itu sejam bro. Disemprot gue sama Chef Juna, dia kan backgroundnya Japanese juga kan. Kamu nggak bisa bikin Welcome back everybody to Ray Jensen Radio Podcast. Thank you very much for tuning into the show today. Kali ini Dani datang lagi ke podcast kita, tapi kali ini topiknya beda. Kalau kalian pengikut Ray Jensen Radio Podcast, Dani tuh kalau kesini ngomongin pertanian, permaculture dan agroforestry. Karena itu topik yang kita suka dan dia itu ahlinya ngebangun food forest, hutan makanan. Tapi dia kesini untuk sharing pengalaman dia di MasterChef Season 12. Dia itu tiba-tiba masuk MasterChef. Gue yakin cukup iseng-iseng, tapi ternyata perjalanannya sangat menarik. Dan akhirnya dapat top 3, luar biasa. Kita semua bangga sama Chef Dani sekarang. Nah dia bawa makanannya ke sini, Metabot Protein, bisnisnya yang udah lama. Kita mau sharing tentang itu, pengalamannya di MasterChef, dan juga sekarang udah punya platform bagaimana dia mau menggunakan platform itu untuk sharing passion dia, which is agroforestry dan food forest itu tadi. Okay, hope you guys enjoy the show. Jangan lupa subscribe di Ray Jensen Radio Podcast di YouTube, Spotify, and all other podcast platform. Juga follow kita di Instagram dan di TikTok di Ray Jensen Radio. Now please welcome Chef kali ini, Chef Dani, MasterChef 12. Enjoy the show. Hey guys, gue mau infoin kalian kalau Ray Jensen Radio Podcast lagi kolaborasi dengan Famfrites Indonesia. Mereka adalah produsen kentang asal Belanda yang menyediakan berbagai pilihan produk kentang beku. Untuk info lebih lanjut, kalian bisa cek di Instagramnya di Famfrites Indonesia atau ke websitenya di famfrites.asia. Halo, Chef. Sekarang Chef panggilnya. Jangan gitu lah. Malu sama Chef beneran jadinya. You brother. Good. I'm great actually. Oh my God. Lu harus cerita ke gua sih Dan. Banyak sih ceritanya. Kita kenal udah lama, ya kan? Biasanya kalau podcast udah beberapa kali anyway. Lu podcast kan? Iya. Kita ngomongin pertanian, permaculture, which is your passion itu kan. Tiba-tiba ikut MasterChef. Gua aja jujur nggak tahu lu interest ke sana. Gua tahu lu suka makan, kita sering makan bareng. Gua tahu lu suka masak. Sekarang tiba-tiba top 3 MasterChef, which congratulations. Thank you. Congratulations. Gimana mulainya? Gua tahu pasti iseng. Jujur, kalau boleh jujur jujurnya ini tuh ide bisnis partner gua. Oke. Gimana ceritanya bro? Ya, bisnis partner yang di mana? Di Mahayana atau di Metabot Protein? Metabot Protein. Oh, Metabot Protein. Oke. Jadi dia seorang Chinese Indonesian namanya Stefan atau lebih dikenal sebagai Brody Balo ya, fitness influencer gitu. Oke. Terus dia bilang, kayaknya feeling dia musim ini yang menang bukan Chinese. Gara-gara drama kemarin tuh ya. Oke. Iya, ada terus konspirasi itunya juga. Ada konspirasinya. Terus lu coba aja ikutan. Terus dia willing buat bantu gua. Ada prosesnya tuh ikut online audition dulu. Lu bikin tape, terus lu submit ke
aplikasinya RCTI. Lu type apa tuh begitu tuh? Bikin. Hai saya Dani atau lu Hai demo saya masak? Dani plus demo masak. Oke. Sengaja di situ gue highlight masak gue di kebun, di tempat gue di puncak. Oke. Jadi gue forage. Oh iya, terus kayak iya. pakai bahan-bahan dari sana masak. Dipanggil akhirnya. Nice. Oh baru dipanggil audisi Ya. di studionya. Di studionya ini masih audisi off air sama orang-orang lain, bawa alat sendiri, bawa bahan sendiri itu. Oke. Ya abis itu di audisi off air gue bikin ayam betutu. Ayam betutu. Ayam Oke. betutu nasi kecombrang apa. Terus masuk best dish actually Wow. di audisinya. Oke. Terus? Habis itu baru tuh dikontak buat yang ada interview. Interviewnya tuh lumayan penting karena mereka mau cek kan kita bisa Lu mau ngomong cek depan kamera karakternya kamera, gimana, right? nyaman apa enggak. Kalau nyaman, karakternya menarik, Iya. bisa. Kalau enggak bisa interview akan mengganggu proses syuting banget kalau enggak. Iya, Udah habis itu audisi on air. Nah ini nih yang agak tegang-tegang kan, dikumpulin nih 47 kontestan waktu itu rame banget. Kayak ini salah satu season yang audisi on air itu paling rame kayaknya. 47 orang kan, dari ribuan, ratusan ke 47. My God. Nah kita ini kucing dalam karung banget, kita nggak tahu nih yang audisi nih orang-orang kayak gimana, Iya. background apa, skillnya gimana. Iya soalnya sekarang kan udah banyak yang profesional yang boleh ikut ya. Sebenarnya tuh nggak aktif profesional. Officially kayaknya misalnya lu masih kerja di hotel apa mana gitu nggak boleh. Cuma kalau lu former gitu. kayak lu mau ikut gitu mungkin di depan gitu, ya boleh. Udah lama kayak agak role. Ntar gue dibilang ordal lagi kalau gue Itu udah ikut. fix. Kalau gue ikut dibilang ordal. Orang internal bukan orang lagi sih. Tapi boleh ya, jadi lawan-lawannya begituan. Ada orang bener-bener industri former profesional atau ya semi aktif profesional atau anak-anak sekolah masak. Tapi judulnya home cooking competition. Oke. Tapi lu sebagai apa di sana? Business owner? Enggak, gue agroforester atau wanatani. Itu kan kayak ada namanya lu kan, Dani. Iya Dani ya, maksud gue bawahnya itu. Agroforester. Wanatani. Wanatani. Karena gue nggak tahu kan tadi gue mau nulis anak agroforestry kan, tapi kayaknya orang nggak tahu. Terus gue Wanatani juga apa itu? Ya gue juga ternyata apparently itu adalah bahasa Indonesianya yang agroforester yang baku. Oke. Yes. Oke. Udah itu gue. My God, smooth. It went smooth waktu audisi on airnya. Enggak sama sekali. Lu bikin apa? Gua bikin bebek pakai. Gue bikin bebek bumbu kuning pakai sambal pete. Ada saladnya pakai oncom dressing. Itu aja. Oncom dressing ya. Jadi oncom gua blend sama lime sama bawang-bawangan sama minyak biar jadi dressing lah buat watercress. So mau nunjukin heritage gua orang Sunda kan, ada oncomnya, ada bebek, ada sambal. Ini where do you get these ideas ini? Iya dari makan sih biasanya. Kalau misalnya kita makan kan di meja makan Sunda ada lauk, ada sambal, ada lalap, ada oncom. Mau sok-sok interpretasi modern gitu. Terus nyajin ke Chef Rudy. Chef Rudy, yang gue baru tahu jurinya baru tuh di situ. Oke. Chef Rudy, Chef Juna sama Chef Renata. Sama kan santai-santai masak, ditemenin tuh, boleh ada orang yang nemenin. Gue ditemenin si Abang Yori sama si Stefan. Ada mereka tapi nggak masuk camp, nggak masuk. Shout out to Abang and Yori Lunch for My Husband. Gue juga tahu dari mereka pertama. Oh ya? Iya. Gue ada meeting sama mereka. Kayak lu tau gak? Gue nemenin Dani masak. Oh, di mana? Gue bilang gitu. Gue pikir mau lu collab buat Lunch for My Husband. Enggak. Audisi Master Chef. Ngakak gue anjir. Nice. Iya, respons orang industri teman-teman gue biasanya dimulai dengan tertawa. Iya. Ini orang serius gak sih? Ini ngapain? Terus gagal? Apa gagal emangnya waktu itu? Sebenarnya at the end of the day, ya lebih ke kurang maksimal. Gue kan santai-santai kan, ada teman-teman mungkin pede, nyaman gitu, masih bisa joget-joget. Pertamanya apa, disamperin juri masih dingin. Tapi kok waktunya makin lama makin tipis ya.
Makin tipis. Wah, berapa 10 menit terakhir bebek gue belum gue masak sama sekali. Oke. Gue masak skin side down buat ngerender kan. Oh, lu pan fry? Gue pikir lu mau goreng itu. Enggak pan fry. Enggak, jadi itu duck breast pakai saus kuning. Oh, duck breast. Ya, Oh, tapi kan fancy. juga bebek bumbu kuning. Ya udah terus gue mau finish di oven. Gue takut waktunya nggak cukup. Iya. Gue masak di oven. Terus sembari nunggu dipanggil, gue matiin ovennya. Bebeknya di situ. Oke. Gue kira waktunya nggak cukup. Ternyata chef on duty ya nanya makanannya di mana? Masih di oven. Gua keluarin dan bukannya under malah over. Wah, gua kayak overcook, udah nggak pink berarti ini. shit man, ini gua kayaknya wah, ini nggak lolos. Nah kan kalau audisi pertama kan lu masak dulu 55 menit, terus 5 menit terakhir tuh di depan juri. Oke. Oh, finishing lah. Finishingnya di depan juri sambil diajak kenapa ikut MasterChef gitu-gitu, di teror sedikit lah sama mereka gitu. Juna biasanya. Iya itu psychological terrorist itu. Terus ya udah, gue balik ke holding room dulu, makanannya disiapin. Wah di situ gue udah feeling down banget. Wah ini gue nggak lolos nih, karena at that point kan kita sebenarnya udah karantina 3 minggu. Jadi kayak ngerasa aduh masa gue pulang sebelum Mulai. it even started sih, sayang banget waktunya buang-buang, malu balik nggak jadi guys, nggak jadi masuk apa-apa. Terus ya udah ke depan masak apa gini udah siapin kan, ngeplate kan, potong bebeknya, ternyata matangnya tuh nggak gosong lah. Ya, just overcook Masih tapi nggak burn. Enggak, terus tuh gue punya kondisi di mana kalau gue di situasi yang lumayan anxious tuh tangan gue getar atau tremor gitu. Oh, makanya diomongin kemarin diomongin, yang ada di TikTok gitu. Iya, si wah, tremor. Getarnya kenceng. Kan gue mau plating pakai tweezer kan. Soalnya itu pertama kali ya, gue kan biasanya masa nggak pernah pakai gitu-gitu kan, mau bikin pete kayak di Locavor tuh, lu tahu kan yang itu. Tahu. Oh my god. Forget about it. Lo pete Locavor sih gila banget guys kalau lo tahu itu platingannya. Iya, pakai sambelnya mau kayak gitu, bebek pakai saus, getar, wah, hampir nggak jadi tuh, jatuh mau bikin kenel aja jatuh 3 kali. Chef Juna bilang he's not gonna make it. Akhirnya jadi selesai dengan segala kekurangannya apa. Jadi mereka coba 2 yes, 2 dari Chef Rudy sama Chef Renata, 1 no dari Chef Yuna. Nah itu iconic moment yang gue teriak yes gitu di depan, yang ngagetin Chef Rudy. Ya udah akhirnya gue masuk dari situ. Nice. What a journey. Tapi top 3 sih respect bro. Lumayan sih. Respect sih. Top 3 yang gue tahu itu kayaknya bukan orang bercanda itu dibanding gue yang hanya home cook ya. Tapi gue kalau gue mayoritas liatnya pasti highlightsnya kan. Iya. Kebanyakan sih I don't know, lu kayak have a carefree attitude aja daripada yang lain ya. Kalau gue lihat ada yang lu handstand, ada yang bikin nangis anak orang anjir, bikin nangis anak orang sih the best sih. Ya dia kan jago kan, jadi kita harus pulangin dia duluan lah. Kalau dia masuk top 10, dia yang masuk top 3 nanti. Tapi that carefree attitude itu for the TV atau lu sebenarnya anak ambi banget nih menang nih? Enggak, jadi setelah hampir gagal audisi itu actually gue discouraged. Apalagi tahu orang-orang yang jago dessert tuh bikin gue paling minder. Sampai-sampai gue latihan bikin dessert di apartemen kan, kita di karantina di apartemen. Ovennya kepanasan, bikin brownies gosong, bikin muffin gosong. Terus dari situ gue kayak you know what, screw this, gue nggak mau latihan lagi. Gue rely sama apa yang gue tahu aja. Kalau gue harus masak dessert, gue masuk pressure test aja. Tapi untungnya masak dessertnya itu cuman sekali di awal, dan itu gue bisa lah bikin sponge cake sama icing itu masih oke lah gitu. Iya. Terakhir. Interestingnya tuh chef kan biasa punya specialty right? Iya. Apalagi yang udah pengalaman biasanya udah ya dia menekuni specialty-nya itu aja kan. Iya. Misalnya nih ya gue jadi konsisten MasterChef dan gitu. Terus habis itu ada tes disuruh bikin apa ya? Cake lah gitu, yang ada susah dikit, mati gua pasti. Waduh, masa? Mati. Mungkin lah. Jangan dicoba, malu ntar. Tapi pengalaman nih gimana? You're having the time of your life kayaknya itu.
I mean, Iya. you're so carefree di sana. Ngomong-ngomong aja gue. Karena saya lupa. Itu emang beneran lupa. Yang lu lihat tuh jadi seiring dengan berjalannya waktu di atas top 10 tuh gue udah natural mulai aja. nyaman lah di galeri. Tadi kan orang lihat gue agak diem-diem, pemalu-pemalu sampai gue ngeledekin si Puguh. Wah, ini orang antagonis nih, jahat nih dia nih. Tapi habis itu ya udah lewat. Di habis itu tuh gue mulai naik lah. Gue bikin dishes yang lumayan memorable. Ada challenge childhood memories tuh. Gue pernah waktu kecil dikasih voucher McD sama kakek gue makan sebulan ayam goreng. Childhood memories gue bikin ayam goreng tapi pakai Korean twist lah buat MasterChef. Itu menang challenge. Menang. Sama ada low point gue tuh ada satu galeri lah di mana gue suruh masak kambing. Itu agak fail tuh karena prestonya rusak. Sama kadang-kadang di sana tuh lu dari pinter bisa jadi blow on karena something, it's a competition. Iya, Lu bisa skip apapun aja. bisa terjadi. Yang tadinya dikira kolaborasi jadinya head to head. Oke. Terus gue habis nge-brown kambingnya, gue pikir ini minyaknya mungkin enak kali ada rasanya, gue masukin ke gulenya. Terus tiba-tiba bau kambingnya malah keluar, prestonya nggak nyala, udah keras bau kambing lagi masuk. Pressure test gue dikasih mbe sama siapa? Kayak Renata tuh ngembein gue, diledekin. Masak bebek juga dikasih quack gara-gara baunya masih bebek, tapi gue masih selamat. Oke. Di situ challenge-nya rhubarb, gue bikin sausnya masih ya lumayan lah. Tadi lu bilang kolaborasi jadi head to head. Iya, jadi ada challenge yang kita di pairing nih. Kalau biasa di pairing kan harusnya kolaborasi buat ngelawan yang lain. Jadi ini udah kayak Squid Game ini ya. Squid Game, sebenarnya Squid Game ada kayak Lu unsur mau sama temen lu gitu, katanya suruh head to head ya. Suruh head to head. Gue kalah. Kebetulan yang menang lawan gue tuh sahabat gue juga namanya Sanggar. Dia spesialis makanan Timur Tengah. Jualan dia memang nasi mandi. Dan dia nge-fur lagi sialannya nih. Nge-fur? Iya, dia bikin pot pie. Sebenarnya dia buat kacau juga, ngasal juga. Kerasnya nggak mateng apa, tapi gue lebih parah lagi masaknya. Di kali itu. Oke. Wow. Tapi berarti ada sometime in that momen pasti ada yang kayak, oh gue bisa nih sama mereka gitu. Bisa. Di saat gue ngelihat lawannya, kan sebenarnya kita minder ngelihat ada industri profesional. Iya, misalnya yang former profesional. Tapi kan lu tadi bilang tadi bisa kepleset gitu. Hal-hal apa aja sih yang bikin kepleset gitu? Hal-hal yang bikin kepleset tuh misalnya udah mengacu ke sesuatu yang di luar zona nyamannya mereka. Contoh. Misalnya masak protein gitu. Gue selalu pegang prinsip, pokoknya asal proteinnya juicy, moist. Iya, protein paling penting kan, paling di highlight itunya. Iya, sausnya enak, lengkap, itu lewat. Entah kenapa kalau challenge-nya itu tuh gue selalu menang. Gue selalu nge-default ke masak ayam. Ini aja ya. Pernah dapat kelinci sekali, rabbit. Ini agak nggak realistis untuk dilakukan. Kita dapat random ingredient sama random tools. Gue dapat cast iron pan. Habis itu disuruh masak rabbit. Rabbitnya dan bukan loin, paha. 1 jam. Frikasi. Terus? Iya, tapi kan gue nggak pernah masak rabbit. Di bootcamp ada yang masak rabbit. Gagal dua-duanya, keras gitu. Boleh milih you have to brace. Iya, brace kan. Nggak ada, cuma ada ceper. Cast iron ceper. Nggak bisa. Lu mau nge-brace, mau masukin liquidnya juga nggak nutup. Lu mau masukin oven, gue nggak tahu 45 menit bisa nggak tuh rabbit leg tuh. 60 menit tuh. Sulit kan? Sulit. Harus lu lepas tulang. Gue tuker ayam. Gue bikin kasule. Jadi. Bikin kasule? Iya. Ada canned beans, ada apa, chicken kasule. Wow. Lumayan. Pengetahuan lu tentang makan sih ya yang key ya. I guess itu. Ya. I mean lu suka makan di mana-mana, nyobain ini itu good knowledge. Kan more often than not kalau gue ketemu lu, gue selalu nanya, Ray, yang lagi enak tuh apa sih sekarang? Iya gitu kan. Gue pengen nyoba apa. Banyak tuh kayak ada beberapa gems yang gue dapat dari lu tuh, umaku gitu kan. Banyak lah. Hey guys, kalau kalian enjoy the podcast so far, thank you very much. Dan jangan lupa subscribe di Ray Jensen Radio Podcast.
back to the show. Dan tadi balik lagi sedikit yang ngomongin kepleset itu. Kalau ya gue berapa kali jadi juri yang kompetisi chef profesional gitu ya. Ya itu banyak juga yang ini udah di atas angin banget. Gitu. Soalnya kalau banyak kompetisi juri itu CV lu tuh lu taruh di depan biar orang bisa, si judge ini bisa profiling. Oke. Gitu. Jadi kayak wah, hotel ini berarti ini anak asuhnya si eksekutif chef ini. Wah, jadi yang ini misalnya oke, dari SMK gitu misalnya. Ada yang dari luar negeri. Ya luar negeri ekspektasi gila, lu dari luar negeri pasti jago nih gitu kan. Gue udah cerita ada yang dari hotel bintang 5 ternama banget lah gitu. Eksekutif chefnya juga sangat oke. Kompetisinya bikin bisque. Bikin bisque. Diperbolehkan lu base-nya tuh udah jadi. Diperbolehkan base-nya udah jadi. Enak tuh. Iya kan, jadi lu bisa benerin rasanya, terus habis itu nanti lu baru tambah air, koreksi gitu kan. Tapi karena dia mau showcasing, dia bawa lobster. Gua kayak sebenarnya tidak dianjurkan untuk juri tuh ngomong ke kontestan. Tapi gue penasaran, lu kenapa nggak bikin base? Kenapa lu bawa lobster fresh? Lu harus rebus dulu, lu harus bukain, itu udah berapa? 15 menit. Terus lu harus color dulu, another 15 menit. Lu cuma waktu punya 30 menit buat ekstrak rasa. Nggak bakalan cukup bro. Enggak, chef, aman. Ternyata ya karena itu salah preparation kalau itu kan. Udah kalah. Ya kalah lah, nggak ada rasanya bisnya. Iya, kompetisi tuh apa aja bisa terjadi gitu. Iya, di MasterChef juga sama. Kadang-kadang lu go big or go home kan. Ini yang juara dia selalu go big. Selalu si Fajar tuh dia selalu extra mile, selalu apa. Kalau gue strateginya lebih play safe. Gue tahu batas kemampuan gue di mana. Gue bermain di dalam parameter itu, karena kalau gue coba go big, gue akan bisa go home. Bukan go home, go blog juga. Go blog. Apa dish yang membuat lo go home, bro? Aduh, halibut. Ikan halibut. Iya. Jadi itu kita pressure test sebelumnya, kita masak. Sebelumnya itu actually one of the best experiences gue di MasterChef Top 3. Kan mau ke grand final. Pokoknya yang menang challenge ini ke grand final. Kita kedatangan Michael Jasin. Iya. Gue nonton highlights itu. Terus dia bikin kopi. Kan selama ini kan gue kalau minum kopi, oh ini ada bodinya apa, keluar notes. Ini gue kayak iya sotoy aja sebenarnya. Gue nggak tahu kayak iya nggak sih, kok gue merem pikirin iya kali. Tapi kali ini especially that one coffee. Panama Geisha, dia bilang citrusnya keluar, bodinya keluar, itu bener-bener keluar semua. Itu bener-bener nggak kayak minum kopi, right? Enggak, itu lumayan spiritual experience lah. Jadi walaupun kalah, dia bawa kopi yang waktu dia menang kan kesini, habis dia menang. Iya. Dia bawa kopinya kan. Dia bikin Colombia bukan? Pokoknya dia bikin produknya yang dia menang. Wah, gila sih. Iya sih, gue memang beda level gitu kan, beda level. Tapi belum tentu itu bisa dijual karena mahal pasti. Mahal itu aja berapa beansnya, 1 kilonya bisa ratusan juta kan? Iya, kemarin di World of Coffee sih semuanya ada geisha sampai ada khusus booth Panamanian geisha. Wah, itu gue converted sih, gue jadi fans berat dia sih di momen itu. Terus apa yang buat lu pulang? Halibut. Harus filet. Enggak sih, sebenarnya simpel aja. Enggak, datangnya apa halibutnya? Segede kan? Bener gede. Dan masih whole? Enggak, udah part tapi masih gede. Gua nggak ngerti. Jadi palanya udah nggak ada? Palanya udah nggak ada. Itu bagian dari halibut itu gede. Tapi kan halibut filetnya ada 4, atas 2 bawah 2. Iya. Nah itu gua nggak pernah lihat ikan ini mentahnya gimana. Lawan gue si Hovit juga nggak pernah lihat nih ikan ini mentahnya gimana. Sebenarnya simple, straightforward banget. Kita disuruh ngapain? Bikin 3 main course, 3 appetizer. Dibanding bikin yang challenge sebelumnya 3 main course, 3 dessert kan lebih gampang lah. Dan ini protein. Ikan harusnya biasanya kalau gini-ginian gue bisa lah. Dan itu enough, halibut dagingnya banyak. Iya.
Tapi gue meng-underestimate fish-nya in a way that ada challenge sebelumnya. Game meats. Ada kalkun, ada quail, ada pigeon, ada rabbit. Gue gak pernah masak semuanya kecuali kalkun. Kalkun ini paha, gue tahu kalau misalnya gue masak paha ini bakal menjadi gue lomba-lombaan sama presto aja dalam 1 jam kan. Gue ambil quailnya, gue goreng dulu. Enak rasanya ternyata. Ya udah gue bikin quail goreng mentega. Salah gue waktu di Hollywood, gue nggak melakukan hal yang sama, nggak gue tes dulu. Goreng daging sedikit, ini teksturnya kayak gimana gitu. Buat mengkaji dikarenakan mungkin gue juga udah overwhelmed kali ini top 3, gue aja di top 4 tuh sebenarnya udah agak gak nyaman lah. Ini I'm supposed to be here. Iya nih kayak ini gue nih di sini gitu kan. Ya udah gue bikin. Tadi gue mau masak western fish meunier sama appetizer-nya gue mau bikin apa ya itu kayak ya bukan kroket sih, ikan yang breaded pakai warm tartar sauce tuh kayak lagi lumayan terkenal tuh. Tapi gue ngeliat si Hovit dia kayak mau bikin western. Gue mikir ya beda dikit lah, Jepang lah. Gue bikin di Hollywood miso kayak blackout misonya Nobu sama cold appetizer yang pakai tomat sama tidak pakai bisa sushi. Itu sejam bro. Nggak bisa disemprot gue sama itu sehari dinginepin itu direndam. Iya. Kalau mau aslinya gue kasih sausnya itu yang additional disemprot gue sama Chef Juna, dia kan backgroundnya Japanese juga kan. Nggak bisa bikin ya udah pulang, tapi gue dibilang ya good home cook. Bagi home cook lumayan, pelletnya bagus, tahu rasa yang enak sama gak enak, ya udah cukup lah, lumayan bangga. Soalnya kalau gue ke grand final juga harus muter otak ngumpulin semangatnya. Tapi habis gue nonton lagi kan tayangannya di TV, gue tuh mikirnya kayak semangat kan, orang tuh belain lu gitu, Dani bisa, Dani ini rajanya pressure test. Sebelum ini gue pressure test udah berapa 7 kali berturut-turut kan. 7 kali berturut-turut tuh di ujung tanduk. Ini pressure test yang kali ini bisa lah. Jadi kayak nyesel juga, kenapa gak gue gas aja. Tapi enggak lah, si Hovit emang jago dan terbukti kan grand finalnya keren itu. Salah satu grand final terbaik kalau menurut juri-juri. Gila men. Wah kalau lu masuk grand final dan menang sih kaget itu. The gang kaget. Anjir. Tapi ya si yang juara ketawa kali misalnya. Bayangin gue masuk grand final. Gue dapat chef jacket aja. Gue tuh nggak tahu sebenarnya. Kayak masuk top 4 tuh atau top berapa. Biasanya di setiap season beda-beda tuh ada sesuatu yang namanya chef jacket. Di atas berapa tuh lu dapat chef jacket. Official chef jacket. Ya. Waktu di top 10 tuh aduh kayak desas-desus tuh. Weh chef jacket. Ada teman gue Manik ngakak sampai dia kayak Bang Dani dapat chef jacket tuh. Sebelum gue dapat chef jacket terus gue jadi motivasi. Iya lucu kali ya gue dapat chef jacket gitu gara-gara Master Chef ini. Beneran kejadian. Well, congratulations again. Iya, terima kasih. Gimana lu ngelihat Chef Rudy? I mean, gue lihat highlights-nya sih. Pengetahuan makanan Indonya sih luar biasa sekali sih Chef. Luar biasa sih, memang dari Sabang sampai Merauke dia menguasai. Jujur sebelumnya gue tuh nggak, gue tahu Chef Rudy Horudin tuh siapa karena memang dia legend kan, dia all timer lah dia. Tapi gue tuh kurang ngulik gitu. Apa sih sebenarnya dia? Tapi the proof is in the pudding ya. Dia demo masak 2 kali. Dan makanannya on paper it seems very simple. Dia bikin bakso ayam, sama dia bikin nasi kuning. Dan itu hands down, ini nggak lebay nggak apa. Itu adalah salah satu bakso, if not the best bakso yang pernah lu makan. Definitely the best chili sauce. Dia bikin sendiri sambal buat nyocol si baksonya tuh. Dia bikin pakai tomat, pakai cabai, pakai. Ini bakso ayam, bakso kuah atau? Bakso kuah. Bakso kuah sama tahu isi. Dia bikin sambalnya itu enak banget. Sesimpel itu, makanan sesederhana itu di tangan yang tepat. Itu master baru lah. Master itu. Gitu. Nasi kuningnya juga sebenarnya gue menang challenge waktu masak nasi kuning. Jadi harusnya nggak ngicip. Tapi kita kan namanya bandel ya. Please dong boleh coba. Dimarahin tuh sama Chef Juna. Kalau misalnya ngicip masak ya dan kalau gagal pressure test ya. Takut diem semua kan gitu. Tapi kayak akhirnya boleh turun. Ya udah ngicip.
Ngicip sisa-sisanya aja, tapi itu juga enak banget. Nasi kuningnya gurihnya pas, ayamnya matengnya pas, Luar biasa. sayur-sayurnya dia hands down sih. Dia emang Sekarang kenal dong berarti sama Chef Rudy. kenal, banyak ngobrol sama dia juga. Coba disuruh bales DM saya biar bisa ke podcast. Oh iya, Gua kebetulan nggak dibales. kayak memang dia sering live to asisten deh kalau main football manager. Iya, kemarin gue udah shout out, gue udah make a plea di waktu kita episode makanan Indo. Sekarang lagi deh, Chef. Please, Chef. Saya fans berat. Coba diminta bantuan Harus dari share ceritanya Chef Rudy. alumni kontestan Chef Rudy. Ini ada sahabat saya Ray, ini Yes. podcaster ternama. Semua juri-juri yang lain udah pernah diundang. Udah pernah, tinggal Chef Jadi tinggal doang. Chef Rudy doang. Sangat menarik ya, bisa men-share life story-nya sama Betul, Chef. Ray ini. Please, Chef Rudy, please. Dan banyak banget yang kayak, Ray kalau lu podcast gue mau sama Chef Rudy, gue mau datang dong di belakang. Ntar rame Chef, banyak chef-chef profesional, fans-fans Chef Rudy di sini. Iya, mudah-mudahan beliau mendengar ya. Dia lagi aktif di TikTok, kayak jogetnya lumayan. Oke. Mungkin lu DM-nya di mana? Instagram. Instagram. Harusnya TikTok kali. Maksudnya Mungkin. TikTok. Oke, bro. Terus setelah it's over, terus lu lihat keramaian lu di social media, gimana rasanya? Awkward gak? I mean, gue tahu lu. I mean, you never picture yourself viral di TikTok anyway, right? Enggak Iya. sih sebenarnya. Gimana? Ada rasa awkward? Apakah cringe sama diri sendiri? Ada itu, sih sebenarnya. Yang kayak gue bilang, karena saya lupa itu menurut gue kayak nggak selucu itu, tapi apparently orang-orang suka. Ya udah ya, gue berterima kasih aja mereka senang apa-apa. Gue lebih bersyukur ya, selain bisa masak tuh juga bisa menghibur Ya. pemirsa-pemirsa di rumah. It's entertainment at the end of the day, right? It's a privilege juga. Jadi ya nggak cuman bisa ngasih makanan enak, tapi bisa menghibur juga lah. Jadi ada By the way, ini top nih. itu top ya. Ini apa? Butter chicken. Itu butter chicken, kebetulan itu collab sama salah satu kontestan MasterChef juga. Oke. Namanya Sanggar tuh yang jadi lawan gue di Oh, Headlight yang lu Kambing. bilang Dan menang. jago Middle Eastern. Jago Middle Eastern tuh, dia menarik banget. Jadi dia orang Indo, di Australia juga dia kerja di dekat Perth kalau nggak salah. Tapi dia nguliknya Middle Eastern cuisine. Enak. Ini rendang ya? Enak, itu rendang. Empuk banget juga, top. Iya, nah kalau ini gua. Tapi memang favorit gua dari semuanya emang butter chicken sih. Yeah, it's very Masakan nice, orang it's lain. very nice. I think it's very nice. Dan kalorinya juga terkontrol dia. Udah pasti dong. Jadi coba tell the people about this, mad about protein. Oke, jadi ya dari sebelum ikut MasterChef pun tuh gue punya usaha sama teman-teman gue namanya Mad About Protein. Started off as mom and pop business ya teman gue. Yang bantu gua ngerekam video audisi juga. Iya. Tapi kan emang lu really concern about kayak olahraga, right? Iya, maksudnya kayak itu udah jadi bagian dari hidup gua lah. Kalau lama gua nggak olahraga tuh gue bisa agak depresi gitu sebenarnya. Jadi ya sangat in tune banget kalau gua bikin atau join Iya. a group of people yang memang mau bikin makanan sehat lah. Dan kebetulan mereka juga di stage di mana mereka mau expand sama mereka mau nyari partner yang lebih food savvy tapi juga masih punya pengertian yang lumayan bagus lah tentang health and fitness. Ya udah makanya gue digandeng dan bikin meal prep ini. Jadi sistemnya gimana sih, catering harian apa? Sistemnya tuh lu bisa beli putus. Jadi lu mau beli satu pun tuh juga bisa. Lu tinggal pesen, lu beli, dan enaknya dibanding catering tuh lu punya kebebasan. Misal catering kan, misal lu pesen, gua nggak tahu lu pernah catering apa enggak, cuma catering kan kalau lu nggak kemakan hari ini kan lu bakal bazir gitu, disimpan kan enggak. Kalau ini frozen, sebenarnya sebelum gua join mereka juga gua punya stigma tentang makanan frozen, kayak aduh frozen nih nggak banget sih kayaknya. Gue coba actually karena gue temen aja pertama-tamanya. Gue temen kayak ya udahlah gue give it a try. Ternyata makanan mereka wah lumayan juga nih. Gue coba enak. Pas gue join timnya ya gue coba build on what they already have aja. Ya makanan-makannya sengaja dibikin yang ada kuahnya atau enggak kari-kari biar kayak pas dipanasin tuh dia tetap
terinsulasi sama cairannya dan moisture-nya itu nggak hilang. Yes. Gitu. Jadi sudah didesain emang makanan yang kalau even di frozen ya tidak turun kualitasnya, right? Iya, Kalau di defrost. I try my best to keep the quality the Terus same. tadi lu bilang soal kalorinya dihitung gitu? Oh Gitu. ininya ya? Ada hitungannya. Jadi misalnya lu mau program, mau turunin berat badan atau mau naikin berat badan, lu tinggal hitung kebutuhan kalori lu berapa setiap hari. Orang tuh punya namanya TDEE, Total Daily Energy Expenditure. Oke. Dalam sehari misalnya gue bakar 2000 kalori. Jadi untuk turun berat badan gue harus ada defisit 500. Ya kalau misalnya gue mau makan 3 met gitu 1500 kalori, dapat protein yang cukup. Udah gue akan turun kira-kira ya setengah kilo lah per minggu gitu, bisa diatur mau secepat apa, mau selama sesantai apa gitu. Mau naik juga sama halnya di 2500 plus 500 bisa dengan secara sehat. Lu mau clean bulk gitu. Ya clean. Ya bisa juga. Iya. Iya, most important sih clean eating sih ya. Ya. I think jangan terlalu banyak processed food, right? Iya, kita nggak Nggak ada lah kalau penting. Tapi sebenarnya filosofi pribadi gue is you have to be flexible juga. Dalam dunia ideal, of course it will get you fast results. Cuman kalau lu mau nyaman kan. Oh iya. Kayak misalnya gue nggak against makan McD gitu. Junk food gitu kan. Triple cheeseburger misalnya nih. Oh iya. Kalorinya 500, proteinnya hampir 40 gram. Kalau misalnya lu masih ngikutin hitungan sebenarnya aman-aman aja. Masih bisa diamankan. Filosofi pribadi gue nggak ada makanan jahat atau makanan baik. Tergantung lu moderationnya aja. Agree lah. Agree lah. Gitu. I mean, ya gue dulu pernah coba-coba kayak apa yang di keto diet, tiba-tiba stop nasi gitu. Adanya lemes, susah kerja, akhirnya malah gue ngopinya banyak. Iya. Iya malah kopi tahan lapar. Iya malah pindah-pindah gitu. Jadi terus gue lemes banget sih, dan kalau nggak makan nasi dan Iya. lemes banget gue. Gue mendingan kalau gue nggak makan daging, itu gue masih biasa aja loh. Tapi kalau gue nggak ketemu nasi, mungkin psychological ya. Iya. Iya kan, orang Indo gitu. Cultural psychology. Indo-core itu harus makan nasi ya. Aduh lemes banget. Oh iya belum makan nasi sih tadi gitu loh. Iya, belum makan nasi, belum makan. Nah ini gimana? Mau reach out ke Mad About Protein? Kalau mau Dani MCI bisa lihat di Instagramnya Mad About Protein. Bisa juga DM saya kalau mau pesan nggak lah. Tapi mendingan biar Instagram Mad About Protein apa? @MadAboutProtein. Ada kita juga bisa dicari di Tokopedia di Mad About Protein, dan Shopee-nya juga bisa dicari. Gampang aja, tinggal pesen online. Instagram lu? Instagram gue sendiri. Iya. Jadi apa namanya? Jadi Dani.mci12. Iya. Nggak, soalnya gue nih kenal Dani udah lama guys. Kita ketawa itu karena Dani itu dulu fotonya aja Instagramnya bukan foto lu kan, foto temen lu atau foto siapa? Temen gue random gitu. Foto temennya dia di IG-nya, nggak pernah ngupload apa-apa. Setiap mau ngetek kayak anjir namanya apa sih kemarin itu. Gila ya. Your life changed lah ya in the last few months nih. Berubah sedikit lah. Yang gue paling kaget sebenarnya, gue kan gue tuh orangnya sangat amat tidak gaya. Gue mengutamakan kenyamanan kan. Gue ke mall, ke Campville, pakai kemeja, celana gombrong sama sendal jepit, makan. Orang-orang minta foto. Gue kayak, ini beneran gak sih? Gimana reaksi lo dan yang itu? Ya gue sebenarnya flattered sih, karena mereka mengapresiasi presence gue di TV. Mungkin gue juga senang bisa menghibur mereka lah. Tapi kadang-kadang kayak lucu juga gitu. Gue remember pertama kali gue dimintain foto, anjing awkward banget cuy. Iya. Parah. Itu gue di mall Puri deket sini, deket rumah. Ada baru buka restoran Jepang, terus ada koktail barnya. Jarang banget ada koktail bar di Jakarta Barat. Bini gue bilang, sono tuh, tumben tuh koktail bar Jakarta Barat. Gue sama bini gue duduk di bar sengaja. Duduk, terus habis itu ada bartendernya, Chef Ray. Ini gila. Belum banyak subscriber gue
Iya. Chef Ray. Gue langsung asumsi lu tahu gue berarti lu pernah kerja sama gue di mana gitu Iya, kan. Oh iya mas gini terus kayak kita pernah ketemu di mana ya? Lu pernah kerja di mana? Gue sebutin bar-bar yang dulu gue pernah pegang lah. Kayak, enggak Chef, gue denger suara lu aja. Hah? Iya gue pendengar podcast. Anjir, oh terima kasih gitu kan. Terus kayak anak-anak bartender, ih Chef, dong foto bareng. Terus gue foto, gue disuruh masuk ke bar gitu, foto bareng. Awkward banget, gue sangat tidak nyaman pada waktu itu. Habis itu gue refleks, gue minta bill terus gue balik. Malu. Diomelin sama bini gue. Kamu tuh nggak boleh begitu. Kamu harus aja ngobrol lah, apresiasi. Gue bilang iya, kenapa kita malah balik ya? Bego banget ya. Mungkin belum biasa. Flattery itu lah. Tapi harusnya lu bangga lah. Ini kan voice of salah satu suara terdepan Voice dalam industri F&B. Iya, terima kasih. Apalagi mantan lulus alumni Noma gitu. Gue dulu kenal lu tuh dulu, wah ini nih jebolan Noma. Iya nggak tuh gini-gini doang gitu. Enggak lah, gila lah itulah. Tapi akankah gue kehilangan sumber kontributor podcast permaculture gue nih? Kehilangan sih jujur. Enggak. Tapi jujur gue lagi hiatus memang dari dunia permaculture atau agroforestry. Kenapa gue sekarang sebutnya lebih ke agroforestry? Karena di karir ya hijau-hijauan, hutan-hutanan gue terakhir tuh lebih fokusnya ke agroforestry. Permaculture tuh punya arti spesifik, which is the system, right? Ya, sustainable design system yang mencangkup tuh luas banget. Gak cuman farming, system design lah, arsitektur. Kalau lu kan udah ada gitu. base-nya nih, follower pasti banyak kan. Follower sekarang berapa? Enggak Chef Dani sekarang followernya berapa? Gue aja malu. Gue paling malu tuh kalau dipanggil chef sebenarnya. Coba tolong tim cek followernya Chef Dani berapa? Pasti lebih besar dari saya ini sekarang udah. Enggak lah, kalau sama Ray Johnson Radio mah kalah sih. 22.000. Enggak sebanyak itu lah. Udah ada base-nya. Udah ada base-nya lah. Tapi gue promo konten itu dong, konten agroforestry. Pengen. Sebenarnya gue nggak ada figurnya. Agroforestry yang di link sama masak itu gue pengen. Kalau misalnya Jungle Chef itu kan no ada not another Jungle Chef. Banyak banget coy. Banyak, ada beberapa lah. Keren juga itu menurut gue, very cool. Keren. Jujur gue lebih suka yang kayak kalau lu beneran jungle, jangan lu ke pinggir sungai tapi setupnya kayak dapur profesional gitu. Gue kurang, ya ini mah sama aja gitu. Tapi kalau lu bisa pairing secara organik gitu kan, yang kayak video audisi lu, I imagine, ya gitu. Karena sih, jadi message itunya, which it's your passion anyway, dapat jadi kayak apa? Lu yang kenalin gue ke nih orang siapa? Jeff Lawton. Dari dulu lu tuh ngomongnya George Lawton. Iya. Tapi gue diemin aja soalnya gue kadang-kadang perlu ketawa kan. Jeff Lawton. Yes, Jeff Lawtonnya Indonesia. Perlu ada figurnya dan. Sekarang lagi naik juga kan environmental. Nah, mungkin kalau bukan Jeff Lawton kali, gue lebih bisa jadi kayak semacam siapa yang di Inggris tuh, River Cottage, tau gak lo? Oh, I follow that show. Iya, lebih kayak gitu. Karena nanem ini kayak systems design, maintaining the system ini bukan seperti goreng pisang. Iya, tapi susah. Kan yang penting kan share it to the world. Iya, jadi sebenarnya ideally ada yang orang megang agroforestry atau produksi sistemnya itu produksi videonya itu yang lebih susah lagi. Mungkin sistem pertaniannya gue masih bisa lah. Tapi kalau misalnya sistem bisa lah, nanti kita bisa atur. Gue recently baru ke Bumi Langit. Iya. Lu ke Bumi Langit ya? It's nice catch up sama old friends si Krishna kan yang sekarang. Thank you lu udah kenalin ke mereka. Iya, sama-sama. Gue expect lu masak justru sama mereka tuh. Next time mungkin. Next time. Gue emang nggak rencana masak sih. Gue kesana cuma pengen kasih lihat permaculture-nya, terus habis itu nyobain restorannya, which is gila gue makan itu. Kan lu selalu bilang sama ibunya kan. Ntar lu lihat lu makan sama ibunya. Anjing cuma rebusan sayur bening, sambal, ikan asin sama nasi yang dari pecah kulit ya. Iya. Gila gue nambah 3 kali bro nasinya ya. Memang itu charmnya simple food di sana. Dia ada yang
makanan sederhananya, tapi ada makanan luar biasanya juga. Pertama kali gue turun di Bumi Langit kan, gue mau ikut course permaculture di Jogja. Gue pikir kayak bener-bener ya sederhana apa gitu. Tapi pertama gue turun, gue nyium bau apa? Butter. Butter lagi di toast. Ini beda nih. Ternyata gue belajar mereka tuh kayak dulunya di Bali juga udah punya farm di Pupuan, nge-supply ke Batu Jimbar, bikin rotinya sendiri, bikin butternya sendiri. So it's gila, extraordinary. Bahkan yang terakhir gue kesana tuh gue nggak gue masak cuman apa sih? Gue nggak masak. Nggak tahu kenapa gue ajak si Rian, dia yang masak lebih banyak tuh dia. Gue cuma nge-prep 2 jenis sayur sama jadi cook helper aja. Oh lu bikin konten? Bikin, tapi dikit aja, masih ada rohnya kalau di niat aja. Nantilah itu bisa diproses. Tapi sebenarnya gue punya tempat juga, nggak jauh dari Jakarta di Puncak. Yang Puncak kan ya. Ada tanah, gue sering cerita ya. Kalau misalnya gue mau melakukan agroforestry atau apa, bisa kayaknya di sana gue bisa nunjukin panen-panen tanaman-tanaman tahunan atau perennial, cara masaknya gimana. Tunjukin from scratch, bro. Iya, ada disconnect-nya di situ, dimana kayak menanam untuk banyak orang tuh satu abstraksi kan. Iya. But when you turn it into food, it becomes relatable. Betul. Nah, iya itu dream gue sih kalau misalnya bisa menjembatani itu tuh, it would be great. Nggak tahu sih, menurut gue orang yang udah punya base platform itu harus digunakan sebaik-baiknya kan. Iya. Maksud gue, the message yang kayak passion lu emang udah agroforestry, I've known you for a long time. Dan kan ada this gap all over the world yang kayak orang tuh nggak tahu makanan itu asalnya dari mana. Iya. Right. Iya. I think kalau lu bisa share that message, sayur tuh dari sini loh. Iya. Gitu. Begini loh, dari sini loh. Jadi lu jangan buang-buang sayur atau apa gitu kan. Karena fenomena di Indo, ini temen gue Mahadani yang itu Island Organic Bali gitu. Dia kan emang farmer, right? Yes. Dia itu nge-share di Indo berdasarkan datanya itu, sayangnya tuh sayuran tuh banyak kebuang di dalam kulkas karena harganya murah, terus lupa masak atau apa gitu segala macam, jadi kebuang. Which is true banget sih. Gue baru pindah rumah sendiri kan, terus mulai masak buat anak gue yang PASI gitu. Kadang lupa aja, sekali beli banyak. Iya. Tiba-tiba ya udah busuk lagi anjir. Respeknya tuh kadang-kadang beda sayur sama daging tuh karena betul, karena murah. Iya, harga sih. Dan sangat berlimpah di Indonesia gitu. Ya misalnya dulu kayak di Kalimantan gitu, sayur yang kebuang ya gue bisa kasih ke ayam apa-apa. Jadi kayak lu nih di belakang nih punya ayam, lu jadi telur juga, jadi nggak kebuang-buang amat. Iya, I think kalau lu bisa use that message itu will be great sih for everyone. Sebenarnya waktu di MasterChef tuh ya kan dari angan-angan pertama yang bikin bebek tuh gue mau highlight kayak heritage atau apa. Kalau ada kesempatan tuh gue pengen sebenarnya pakai bahan-bahan perennials apa-apa. Funny story, gue ketemu si Nadia MasterChef juga, juara 2. Dia bilang ada kontestan satu lagi. Ternyata gue juga baru tahu dia tuh kontestan MasterChef. Sebelumnya gue kenal di acara Jakarta Eat Festival, dan pernah jadi guest ini juga si Bang Seto. Oh, Kang Seto. Seto ya, Seto dia piring terbang. Gila ya, dosen antropolog ternama di industri. Orang-orang taunya piring terbang. Dan dia kolektor kecap luar biasa. Iya. Tapi orang-orang taunya piring terbang. Iya, si Nadia cerita dia mau meng-highlight singkong, kulitnya dipakai, apa waktu itu. Tapi katanya dia gagal. Jadi gue kayak ya udah, gue di sana nyoba pragmatis aja. Makanya rencana gue mau highlight kayak misalnya ada perennial crops. Tapi sempet sih sekali gue bikin ubi tumbuk. Saya lu lihat kan pakai daun ubi. Gue pakai pepaya Jepang, itu kan perennials tuh. Itu namanya ditancap. Pepaya Jepang tuh yang nggak pahit ya? Nggak pahit. Namanya apa namanya? Pepaya Jepang. Caya. Nah itu dia. Gue taunya Caya itu. Caya. Iya bener. Caya. Yang rada pendek kan. Iya. Kayak dia perdu banyak suka tumbuh. Itu enak banget kan. Ya gue bikinnya pakai itu, bukan pakai daun singkong kan. Biar cepet.
Iya, pakai kecombrang tuh juga perennial. Tapi tetelannya tuh dari rib eye. Oke, iya. Sangat permaculture ya. Very permaculture kalau lu nanam sini. Dari Australia, dari si Jeff Lawton mungkin itu. mungkin organik rib eye. Iya. Si Kang Seto tuh pernah cerita ke gue, dia mau ya kalau ada waktu mau cari, dia mau nunjukin ada satu desa di dekat nggak jauh dari Bandung katanya. Itu nggak terinfluence sama revolusi putih. Iya, nggak terinfluence sama revolusi hijau. Jadi justru malah menolak. Revolusi hijau tuh kayak semua harus nanam nasi kasarnya gitu loh. Jadi dia nanamnya umbi-umbian, makannya umbi-umbian sampai sekarang. Iya. Jadi interesting aja lihat olahan-olahannya. Sebenarnya Indonesia tuh negara dengan keanekaragaman hayati atau biodiversity salah satu yang paling kaya di dunia ya. Yeah. Dan itu sebenarnya selepas dari itu fun fact, itu juga fun flavors. Yeah. Rasa-rasa jenis-jenis umbi-umbian, beberapa grains kayak millet, jali-jali gitu yang orang nggak tahu tuh. Kita juga punya sukun tuh, kayak gue ngomong di sini waktu itu lumayan viral ya. Itu viral loh. Ternyata emang Dani aja kalau di highlight viral gitu ya. Gue baru tahu. Itu viral lo ngomongin sukun loh. Iya, itu pengen sih gue bantu highlight. Mudah-mudahan kayak dilihat. Tapi banyak sih. Sekarang udah banyak pengrajin yang luar biasa juga ngolah-ngolah itu. Iya, tapi lu kan mainstream now. You're mainstream now, right? Iya. Jadi reach lu bisa lebih besar dan bisa ngerangkul mereka juga. Iya. Kalau si yang ini kan niche kan, sama kayak podcast ini lah, podcast F&B bro. Gitu, ini kan niche. Jadi gue terima kasih banget Chef Dani kesini. Nah, apa sih? Gue terima kasih diundang kesini lah. Tapi nanti lu bisa ngerangkul mereka yang niche ini masuk di konten lu, message-nya jadi lebih ke lebih luas lah ya jangkauannya gitu kan. Mantap lah. Gue tuh sukanya ngecocokin kadang-kadang. Kayak gue tahu ada yang nanem sama gue tahu ada yang bisa masak. Kalau lu suatu hari pengen nyoba masak-masak pakai bahan-bahan perennial, silakan ayo kita ke tempat gue di puncak. Nanti gue yang foraging, lu yang masak. Deal. Karena tangan lu kayaknya lebih bagus dari gua. Ya kan kerjanya ya Pak. Saya disuruh terroir kan, Noma kan itu kan ya. Oke. Nih ada banyak banget pertanyaan dari pendengar kita dan biasa kalau topiknya permaculture kurang banyak nih, banyak banget nih. Thank you guys for the questions. Keep them coming. Yang paling menarik pasti kita tanyakan ke Dani. Pertanyaan pertama dari ITGHMN21_. Pakai burner account semua dah kalau nanya. Iya, kenapa malu-malu? Tahu. Wanatani itu kerjanya ngapain sih Bang Dani? Nah, tuh kan itu aja udah aneh gitu orang ya? Jadi penasaran kan dengan Wanatani ini gitu. Apa, Wanatani adalah yang gue juga baru tahu beberapa bulan yang lalu adalah literal translationnya agroforester. Yes. Jadi gue jelasin agroforester itu apa ya. Betul. Agroforester adalah seseorang yang menanam sistem hutan yang dipakai untuk kepentingan manusia pada umumnya, dan kebetulan waktu itu yang di bidang kerjaan gue sendiri itu buat sistem pangan. Jadi lu menanam sistem pangan yang seperti hutan. Yang satu elemen sama elemen lainnya tuh ada interconnectionnya. Ada tanaman yang memberi nutrisi ke tanahnya, ada tanaman yang produksi, ada tanaman yang bantu nge-prep tanahnya. Yang paling simple gitu. Contoh biar lebih relate. Kita pakai 3 jenis tanaman lah. Misalnya ada lahan yang tadinya hutan sekunder, yang bukan hutan kritis yang mau diolah lagi. Bisa di clear dulu, diambil kayu-kayu yang masih ada pakainya, unsur hara yang sisanya dipakai untuk nanam singkong sama kaliandra. Ya. Singkong itu dipakai untuk, jadi kan ada umbinya kan besar tuh. Dia bisa bantu ngebajak tanahnya, ngegemburin tanahnya. Umbinya tumbuh, habis itu kita panen. Tanahnya gembur tuh. Tanahnya gembur, dapat yield singkong. Singkongnya mau jadi, lu mau makan, lu mau jual, iya, terserah. Mau tape, jadi mokaf, jadi
tapioka, mau jadi pakan kambing, terserah. In the meantime, lu bisa tanam kaliandra, tanaman yang punya properti nitrogen fixing ke dalam tanah, diambil nitrogen dari udara, which is pupuk ya, terus masukin ke tanah, jadi tanahnya lebih subur. At the same time, kaliandra tuh dia plant yang copiable. Apa itu artinya copiable? Dia bisa dipotong, terus tumbuh lagi. Ya, dan hijau-hijauan itu tuh lu bisa untuk pupuk. Selain organik. Pupuk, bisa dikasih ke ternak lu, kambing. Lu bisa miara binatang, mau piara kambing, mau piara kelinci, yang menghasilkan kotoran juga, untuk yang jadi akhirnya pupuk, jadi pupuk lagi, yang bisa juga. Lu makan juga, bisa lu makan jual. Juga, susu tergantung. Iya, apapun. Lu di limit dengan kayak option tuh, misalnya kambing lu punya, ya daging apa yang susu lah, ada breed-breednya gitu. Sama kayunya bisa dibikin jadi biochar. Ya, semacam arang yang jadi rumah bakteri beneficial yang bisa dibalikin lagi ke sistemnya buat numbuhin tanaman lagi lebih subur. Gue lihat juga, dan nggak harus pangan kan. Jadi kayak gue lihat, correct me if I'm wrong, dan ada orang nanam pohon buat diambil kayunya, tapi di bawahnya kan ya bisa ditanam apa lagi kan, tanaman-tanaman yang butuh shadow, naungan, mungkin ya, gitu, betul. naungan. Nanti lu bisa panen kayunya, bisa lu jual juga, pohon gedenya. Bisa banget. Kalau ada pohon buah di bawahnya bisa lu jual juga gitu. Iya, itu kita pernah, gua jadi bagian tim penelitian yang balsa tanamannya itu. Jadi dia pakai buat bikin windmill atau surfboard, dipanen, di bawahnya itu kaliandra sama singkong. Yang selain itu juga kalau misalnya masih mau relate ke makanan, pohon buah. Mau nanam mangga, mau nanam rambutan, buah produksi apa, itu bisa juga. Jadi setelah tanahnya gembur, ditanemin pohon buah. Kalau bawahnya mau ditanemin jahe-jahean, selagi pohon buahnya gede, biar dapet income-nya juga masih dapat, you can do that juga. Wah, seru nih, Chef Dani. Farmer Dani, sekarang udah ganti topi lagi. Pertanyaan kedua dari Yusuf R. Strip P40. Bang, tolong tanyakan dong dulu belajar di mana, seperti apa untuk bisa sampai jadi sekarang. Belajar apa? Belajar agroforestry di mana? Jujur gue tuh anak kuliah bisnis. Fun fact juga nih satu. Gue pernah hampir masuk Cordon Bleu. What? Di zaman lu kuliah dulu. Gue udah datang ke seminarnya, gue dikasih tau ada diplom kan itu yang 9 bulan. Cuman gak boleh sama bokap kayaknya. Di negara mana? Kayak bisa pindah ya, 3 bulan di sini, 3 bulan situ, 3 bulan situ. Tapi waktu itu yang gue kepengen Perancis. Oh, kalau gitu mesti satu angkatan mungkin. Iya, sama Chef Renata mungkin juga. Iya, tapi nggak jadi. Karena nggak boleh, nggak ada S1-nya. Sebenarnya bisa, habis gue S1 gue ambil itu. Tapi akhirnya gue S1-nya ngambil Bachelor of Business. Nah, gue belajar agroforestry di mana, sama masak di mana, itu 2 hal yang beda. Untuk agroforestry, intronya gue ambil sesuatu namanya Permaculture Design Course, which is a 2-week course di mana lu belajar tentang overview-nya lah permaculture. Di mana, di Bumi Langit? Bukan. Oh, bukan. Permaculture Design Course tuh banyak, waktu itu gue di Bali. Gurunya namanya Jeremiah Kidd sama Rico Zook dari Amerika tuh. Dia keren juga ya si Jeremiah, especially dia punya site di luar namanya San Isidro Permaculture. Dia main water catchment-nya tuh bagus tuh, ada di Instagram, bisa dicek. Tapi kalau agroforestry yang gue mendalami ilmunya itu banget tuh sama Willie Smith. Willie Smith kayak udah sering kita bahas ya di podcast ya. Dia pokoknya mentor gue. Dia orang Indo tapi dia Dutch born. Dia salah satu agroforester paling ternama di Indonesia. Itu dia yang bikin yang kickstart Samboja Lestari, sama sekarang aktif di Masarang Foundation. Dia Gula Aren, right? Gula Aren ya. Salah satunya. Salah satunya. Dia bikin sistem sustainable gimana bisa mengolah nira aren pakai steam geothermal sehingga enggak babat hutan lagi. Itu salah satu contoh sistem permaculture in action. Itu teman kita Reno itu yang biasanya podcast sama gue tuh. Ya, Reno. Excellent work juga itu di dia lagi megang sono ya? Lagi megang sana. Jadi yang kayak dari Mahayana yang masih aktif sekarang. Bukan berarti gue gak akan aktif lagi loh. Ya, iya dong. Tapi cuma si Reno jadinya. Kalau masak belajar? Oh ya lupa. Gue tuh udah masak dari kecil sebenarnya, dari umur 8. Gue inget pertama kali gue masak tuh ada makanan di meja kakek tuh. Bukan masak sih, cuma nyampur-nyampur aja. Ada obat, ada apa itu gue campur-campur terus jadi nih hidangan nih. Tapi gak tahu kenapa gue dari dulu emang suka main ke dapur. Gue
gue dikasih buku masak dari kakek gue. Jadi kakek gue tuh juga dia emang bukan tukang masak, cuma dia hobi masak juga. Yes. Bumbunya lengkap, AZ, bumbu Arab, ada cumin, ada oregano, ada kardamom. Itu gue tahu dari kabinet dia. Sama gue pernah ditinggalin sama tante gue. Om gue tuh nikah sama orang Amerika, namanya Tante Linda. Nah dia ajarin gue makanan Amerika, meatloaf, kayak ayam di breaded pakai cracker sama apa, mashed potatoes, potato salad itu. Dari situ tuh sama interest gue di Spur gara-gara nonton Travel and Living Channel dulu zaman-zamannya. Dulu yang paling populer kan Jamie Oliver kan. Sekarang kan dia kan kontroversial, kan sering dilecehkan apa-apa. Tapi dia berjasa buat gua. Sama Anthony Bourdain jadi inspirasi kan. Lu udah nonton podcastnya Jamie Oliver belum? Belum actually. Ada, itu bagus. Gue lupa di channel apa. Nanti gue kasih lu. Kayak inti judulnya tuh kayak lu semua tuh ngebully gua, ngata-ngatain gua, tapi semuanya akhirnya jadi kayak gua. Iya sebenarnya Gordon Ramsay gitu kan, apa gitu kan ya. Akhirnya ujungnya sama. Mirip-mirip. Dia the original one, right? Iya dan dia noble juga, dia pengen nyehatin anak-anak Inggris walaupun jadi meme ya sebenarnya dia bikin chicken nugget yang kayak. Iya. Siapa yang mau semuanya tetap mau. Tetap dead inside sih. Iya, tapi gue sering makan. Terus kadang-kadang kalau gue makan di mana makanan Sichuan gitu, gue suka gue coba di rumah. Teknik-teknik sih kayak Kenji Lopez, tahu nggak lu? Oh tahu. Kenji Lopez. America's Test Kitchen juga. Mereka kan lebih ngajarin teknik sama framework. Ngebawa teknik profesional ke home. Iya. Nah, gue ngetesnya itu di MasterChef sering tuh keluar tuh dry brine tuh udah. Tuh, good tip tuh kalau yang mau ikut season depan dan berikutnya. Iya, saya nawarin jasa konsultasi. Coaching. Bisa loh beneran. Bisa loh. Bisa loh, bener loh, berguna loh. Iya. Bukan kompetisi kopi dan masak aja yang perlu coach, guys. MasterChef is a competition, jangan lupa. Iya. Oke, lanjut. One Chuck to Chuck. Menurut Mas Dani, apakah ada potensi produk bisnis dari bidang antara permaculture dan gastronomi yang menjanjikan? Ada, gue bilang butuh proses aja. Sangat sih. Dan udah dibuktikan. Tergantung misalnya mau gastronomi, kita definisi gastronomi sebenarnya apa sih? Gastronomi adalah itu hal yang paling gue suka di dunia ini, gastronomi. Which is it center around food, gastro perut. Tapi gastro adalah ilmu tentang apapun yang masuk ke perut lu. Dari makanannya, teknik masaknya, sejarahnya, ceritanya, and budayanya yang mengkaitkan itu semua. Itu gastronomi. Gitu. Kalau ya digabungin, kalau permaculture ya menurut gua it's a part of kayak the whole gastronomy, karena kalau yang ngomongin makanan, yang kayak food forest dan agroforestry yang lu bilang, gitu. Potensinya banyak banget, apalagi zaman sekarang banyak company, mungkin ini sedikit negatif ya, tapi banyak company besar khususnya yang perlu greenwashing dan bisa collab sama kalian yang bergerak di industri itu, karena itu udah termasuk bisnis environmental sekarang kan, kalau lu ngomongin itu. Karbon. Gue sih liatnya lebih kayak kalau lu mau ke arah industri gitu, ada contohnya kayak kita ngomong tadi si Reno yang kerja sama Willy Smith bikin melanjutin pabrik gula aren. Itu aplikasi dalam skala yang lumayan. Bagaimana agroforestry itu bisa dikomersialisasikan dan outputnya itu produk yang tangible yang diekspor ke luar negeri. Misalnya mau nonton videonya itu juga ada tuh banyak tuh di Village Hub itu namanya videonya. Sama kalau misalnya yang lebih berurusan sama chef sama koki kayak lu dan ya teman-teman, misalnya itu adalah mungkin mempopulerkan produce yang datang dari sistem agroforestry itu. Jadi kerjasamanya mempopulerkan. Gua big proponent of tanaman perennial, sayur-sayuran perennial yang sekali tanam bisa dipanen terus. Karena petani itu kalau tanam annuals, ya mungkin ada alasannya lah. Gua nggak judging tanam annuals tuh capek gitu, karena di masa muda juga gue turun juga ke ladang, belajar nyangkul, belajar nanam, bikin kompos.
Kan kadang-kadang gini loh, orang-orang tuh punya, bisa yang jenuh sama kota tuh punya this idyllic view of tinggal di desa Saya? gitu. Iya kan? Tapi begitu udah tinggal desa bosen. Terus capek. Lebih ke capeknya sih. Sekarang is the best time to tinggal di desa. Apalagi kalau orang mau WFA karena one simple thing, internet. Di zaman gue pertama mulai, gue di puncak aja sedekat puncak nggak ada internet, jadi gue download tuh PDF buku-buku tuh. Beli Starlink ya sekarang. Iya, sekarang Starlink udah enak. Kalau misalnya lu mau WFA dari desa punya kebun-kebun sedikit, now is the best time sebenarnya. Iya. Belum lama ini gue diundang Bu Helianti Hilman yang punya Javara. Oh, ke tempatnya ya? Iya, ke Talun Temurun, which is nggak jauh dari puncak itu. Iya, dekat sama tempat gue. Tapi ya dia ngomongin itu, sekarang udah ada Starlink. Gue jadi lebih sering di sini. Kerjanya ya di sini aja sambil ngurusin food forestnya gitu. Iya. Lo harus ke sana sih. Lo kenal Doi kan? Kenal sebenarnya. Lu harus pakai platform lu lupa kayaknya sama gue. Nanti gue reconnect. Tapi Talun Temurun is amazing sih. Iya. Ada bener-bener is a little food forest yang udah ada pohon buah banyak banget sama pohon kacang-kacangan yang gede. Emang udah ada di sana. Itu udah bisa dipanen sama dia. Sekarang baru mulai food forest ya. Tapi kemarin gue makan 3 jenis rebung. Tiga jenis rebung yang emang udah ada di sana dari zaman dulu. Terus ada beberapa jenis kacang-kacangan yang gue nggak pernah lihat sebelumnya. Iya. Di sayur, oh my god, so good. Iya. Literally baru metik terus udah di. Banyak banget potensi produk-produk itu dikembangkan lagi jadi tempe lah, jadi fermentasi lah. Yang penting di-connect. Karena kayak produce juga kayak sugar beets gitu dulu di luar negeri yang buat beet yang buat bikin gula. Kalau di sini kan tebu kan biasanya. Yeah. Dia juga tadinya cropnya kecil, yieldnya sedikit. Tapi karena difokusin, lama-kelamaan cropnya jadi lebih besar. Yeah. Dan yieldnya juga lebih banyak. Karena terpegang. Nah, gue pengen tuh sebenarnya personal impian gue adalah melihat perennial crops jadi lebih diperhatikan, lebih mainstream, take the load of the farmers juga. Kita tuh tinggal enjoy nature's bounty aja di sini, asal ada sistem yang didesain dengan baik. Idealnya sih seperti itu sih. Ntar kalau ada Bu Heli ada acara, ntar gue undang lu, gue kenalin biar bisa collab. Kenalin lagi untuk keempat kalinya. Dia datang di MasterChef, tahu kan lu? Oh, tahu. Iya, main tebak bumbu. Itu gue yang menang tuh challenge-nya tuh. Oke, lanjut. Taufiki Pramono 6722, Bang, tanyain kenapa pas audisi tremornya sampai segitunya. Kita yang nonton aja jadi deg-degan, takut kenapa-napa. Ya ini tuh sebenarnya keturunan. Gue punya nenek dari bokap tuh dia agak tremor. Terus kayak bokap gue juga tuh geter dia tangannya. Nah kalau gue tuh geternya tuh di trigger oleh situasi yang tegang. Jadi dulu di sekolah juga misalnya gue mau presentasi terus gue tahu oh shit nih gue gak siap nih, kayaknya gue agak 9 skala Richter kalau kata orang-orang tuh. Dan kebetulan pas audisi itu juga gue karena tadi ceritanya mau fail itu tuh jadi agak tegang. Tapi setelah itu ya gak begitu. Oke, ini pertanyaan terakhir dari _Rina7. Selama MasterChef Bang Dani udah nunjukin kalau punya referensi kuliner yang luas dan sudah diakui oleh para juri. Dengan pesatnya perkembangan teknologi referensi masak, kuliner kan sekarang emang makin mudah untuk didapat. Menurut Bang Dani, tips dan trik untuk anak muda Indonesia supaya bisa punya wawasan kuliner yang lebih luas tuh apa aja sih? Bisa based on your personal experience. Ini kayak mau ikut MasterChef season depan nih. Gimana lu memperluas wawasan lu? Wawasan kuliner lu udah itu makan. Have an open mind sih menurut gua. Karena kita tuh kayaknya lu juga pernah ulas kalau kita mau define even makanan Indonesia aja tuh. Apa sih what is Indonesian food? Luas sekali. Nggak bisa kan? It's not just nasi goreng, mie goreng. Ada makanan Manado, makanan Bali, makanan Aceh itu. Jadi menurut gua punya open mind untuk bisa mau mencoba food from different regions, dari culture yang berbeda. Karena dari makanan tuh lu bisa mengenal satu orang lebih dalam atau satu budaya, dan relationship itu bisa sangat amat spesial sih menurut gua. Betul. Nyobain aja makanan-makanan, nggak usah jauh-jauh deh, daerah kalian dulu. Daerah tempat tinggal kalian pasti ada makanan hidden game gitu kan.
kalau punya duit, saving. Gue dulu zaman masih sekolah masak, anjir gue pengen banget makan fine dining tapi mahal. Saving sama teman-teman kita janjian dari beberapa bulan sebelumnya buat nyobain. Udah sampai ke sana karena belum ngerti rasa. Aduh nggak enak lagi. Gue juga sebenarnya setiap kali makan degustation gitu, gue selalu enak nggak ya? Iya karena belum ngerti gitu kan, belum sampai ke sana. Men gue makan dan di restoran yang salah satu yang paling legend di Paris, namanya Le Doyen. Itu 3 Michelin star, udah ratusan tahun lah levelnya gitu kan. Very luxurious. Kita udah saving, pernah ditolak masuk karena kita nggak pakai pakaian yang proper. Dan kita nggak tahu harus ada dress code-nya makan di sana. Kalau sekarang udah dipegang sama salah satu chef legendaris Prancis namanya Yannick Aleno. Dulu dia belum di situ. Tapi waktu ya udah kita book lagi pakai udah ada temen gue yang rent tuxedo apa gitu. Sampai rental loh ya, gila. Kita akhirnya duduk makan, course-nya itu 3,5 jam. Ini anak-anak baru baru mau mulai jadi chef profesional gitu kan. Belum ada yang ngerti flavor, palet juga terbatas, nggak ada yang enjoy. Gila lama banget ya. Gila keluar dulu deh, cari angin dulu. Kok nggak ada rasanya sih makanannya gitu. Belum bisa appreciate gitu kan. I'm sure kalau sekarang kita balik lagi ke sana beda pengalaman. Beda sih. Tapi rata-rata temen gue yang sering makan fine dining atau yang paletnya bagus, tapi pasti awal-awal juga nggak bisa appreciate. Tapi kayak mau belajar, jangan ya udah nggak enak terus stop gitu kan. Tapi dari makanan yang beda dalam range budget kita masing-masing juga banyak pasti yang diekspor. Banyak. Kalau ngomongin makanan daerah apalagi ya, nggak ada habis ya, di Jakarta aja deh gitu. Iya, makanan Indonesia yang unik, oncom gitu misalnya sekarang. Lu juga pernah bahas kan, udah mulai mainstream kan. Iya. Abis itu gue gara-gara podcast itu gue beli oncom di rumah, bikin oncom lenca, tiba-tiba kangen makan oncom gitu kan. Iya. Tapi itu aja gue masak tuh oncom lenca. Terus ada tim gue nih kayak, ya. Kenapa lu Ayo siapa? Bukan ini. Terus kayak gue nggak pernah makan oncom. Gila kenapa? Nggak tahu, lihat bentuknya gini. Jijik kali. Makan sama nasi. Makan. Anjir enak ya. Iya iyalah. Iya. Itu salah satu makanan favorit gue sih. Dari tahu, tempe, oncom, gue oncom. Yes, exactly. Gue baru pindah rumah, hampir tiap hari tempe. Iya, tempe sambal. Kemarin gue ngida banget tempe goreng, ikan asin, sayur asem, sambal terasi. Wah, lu kasih gue makanan, tiket makan ke Noma pop up bro, ada itu mah gue pilih itu bro. Gila bro, itu the best food man. Kayak gue pilih Noma deh, tapi karena gue belum pernah. mungkin lu beda, lu pernah kerja di sana udah bosen kali makan fermentasi. Nah, bullshit, gitu. gue pengen ke Noma juga, gue pengen upload di sana. Well done, thank you very much. Udah nyempetin ke sini, very fun. Kita bangga ya kan, one of kids in our blog paling make it top 3. Semoga dengan platform lo yang sekarang bisa ngasih a good impact to the industry man. So what's we all about? Sama-sama, mudah-mudahan kita bisa kerjasama juga. Ya udah salaman kan tadi. Kita ke puncak guys. Habis ini jalan kita. Mau makan sate marangi sama jagung bakar. Wah nikmat sih. Oke. Guys, thank you very much buat yang udah nonton dan dengerin podcast kita sama Dani Mahayana dari MasterChef dan Dani Mad About Protein. Kalian kalau mau pesan makanan dari Mad About Protein, ke Instagramnya di Mad About Protein. Follow Dani untuk further updates. Di mana Dan Instagram lu? Dani.mci12. Yoi, kelas. Seperti biasa, jangan lupa subscribe di Ray Jensen Radio Podcast di YouTube, Spotify, and all other podcast platform. Juga follow kita di Instagram dan di TikTok di Ray Jensen Radio. Terakhir, thank you very much buat Farmfriends Indonesia untuk kolaborasinya. Kalian kalau butuh bisa cek Instagramnya di Farmfriends Indonesia atau ke websitenya di farmfriends.asia. See you next time. Bye-bye. Bye.